Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bertemu kembali di Slamet Haryanto channel pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk pertemuan kali ini di Slamet Haryanto channel akan membahas tentang kandungan dari Quran surat Al-Maidah ayat 48. Saya akan mereview ulang dari kandungan surat Al-Maidah ayat 48 tentang bacaannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laj'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul adzim. Untuk artinya dari Quran surat Al-Maidah ayat 48 yaitu, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan Allah kepada kamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran surat Al-Maidah ayat 48. Quran surat Al-Maidah ayat 48 ini memiliki asbabun nuzul. Yang pertama, asbabun nuzulnya adalah tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya Quran surat Al-Maidah ayat 48 ini. Surat Al-Maidah termasuk golongan surat Madaniyah, yakni surat yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah menuju ke Yasrib atau Madinah. Menurut riwayat Imam Ahmad, surat ini turun saat Nabi Muhammad SAW sedang menunggang unta. Bagian paha unta tersebut hampir saja patah karena sangat beratnya wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa surat Al-Maidah ayat 48 ini turun berkenaan dengan peristiwa Ahlul Kitab yang meminta keputusan kepada Nabi Muhammad SAW atas persoalan yang sedang mereka hadapi. Pada awalnya, Nabi Muhammad SAW diberi dua pilihan, yakni memutuskan persoalan mereka atau mencari solusi di dalam kitab mereka masing-masing. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini sebagai petunjuk bagi Nabi Muhammad SAW atas pertanyaan ahli kitab tersebut. Tafsir Quran surat Al-Maidah ayat 48.
Menurut tafsir Al-Misbah, Quran surat Al-Maidah ayat 48 ini mengandung pesan-pesan mulia sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hak atau kebenaran, yakni hak dalam kandungannya, cara turunnya, maupun yang mengantarkannya atau yang membawa wahyu tersebut, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Yang kedua, kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yakni Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Yabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dalam hal ini, Al-Quran adalah muhaimin terhadap kitab-kitab terdahulu, karena ia menjadi saksi atas kebenaran kandungan kitab-kitab terdahulu. Yang ketiga, kitab suci Al-Quran juga menjadi pengawas, pemelihara, penjaga kitab-kitab terdahulu, dan menjadi tolak ukur kebenaran terhadapnya, serta menjadi saksi untuk keabsahannya. Dalam kedudukannya sebagai pemelihara, Al-Quran memelihara dan mengukuhkan prinsip ajaran ilahiyah yang bersifat universal atau kulli, dan mengandung kemaslahatan abadi bagi umat manusia sepanjang masa. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Hendaklah orang beriman memutuskan perkara terhadap kitab suci Al-Quran dan tidak boleh bertentangan dengannya. Bahkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 dinyatakan bahwa agama Islam itu telah sempurna, nikmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin sudah sempurna, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meridhai Islam sebagai jalan kehidupan semua manusia. Maka tidak ada lagi alasan untuk meninggalkan sebagian ajarannya untuk berpindah kepada ajaran agama yang lain. Yang kelima, tiap-tiap umat memiliki aturan atau syariat yang akan menuntunnya menuju kebahagiaan abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengkaruniakan jalan terang atau manhaj yang dilalui oleh manusia dalam menjalankan aturan beragama. Yang keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyempurna syariat para nabi terdahulu serta membatalkan syariat sebelumnya. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, niscaya umat Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dijadikan satu umat saja, yaitu umat yang beragama Islam. Tetapi hal itu tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang ketujuh, umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu hingga menghabiskan waktu yang sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan berbagai macam syariat untuk menguji siapakah di antara hamba-hamba Allah yang taat dan hamba-hamba Allah yang durhaka. Bagi orang yang taat akan memperoleh pahala, sedangkan siksa bagi seorang yang durhaka. Sesungguhnya semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan diberitahukan apa yang telah diperselisihkannya di dunia ini. Hal yang diperselisihkan ini adalah tentang kehidupan akhirat. Orang-orang kafir tidak percaya adanya akhirat. Karenanya mereka akan diberitahu dan mendapatkan balasan atas perbuatan mereka, yakni dimasukkan ke dalam api neraka. Sedangkan bagi orang mukmin yang beramal sholih akan mendapatkan balasan di surga nanti. Amin ya robbal alamin. Demikian materi dari Slamet Haryanto Channel untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat di dunia hatta akhirah. Amin amin ya robbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Sumarida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.